Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semua kelak di hari akhir. Kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa al-faqir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan judul khutbah, menyadari waktu terus berlalu dan usia makin berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu maqalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semuanya. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Maqalah ini adalah peringatan bagi kita semuanya, khususnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir,
umur terus berkurang, melewatinya secara sia-sia, tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan melakukan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang Allah berikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, namun panjangnya umur untuk digunakan pada keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif. Nabi bersabda, wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khair, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qila fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik atau benar perbuatannya. Ditanya lagi, siapakah yang paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan Allah kepada kita. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah, dan menambah ketaatan? Atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab
Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul qa'imu bi syurutil iman la yazdadu bituli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairul lahu minal maut. Maka orang yang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain bertambahnya kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah untuk menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal maut rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga bisa menjadi perantara untuk semakin semangat dalam meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan. Dipanjangkan umur kita, disampaikan pada petang nanti untuk memasuki bulan Rajab. Dipertemukan pada bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya bagi orang-orang yang beriman, yakni Sya'ban dan Ramadan, serta tahun-tahun berikutnya, menjadi tahun yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.